sebagai anak aja ya kadang kan ngerasa tabu gitu kan, jangankan orang tua juga ke anak ngerasa tabu gitu, padahal kan sesuatu itu penting loh, penting dalam artian gini loh, karena nggak ada edukasi tentang seks kayak begini ataupun tentang salam dari Bayan yang baru mampir di channel Unit. Perkenalkan dulu, nama gue Yuni alias Manyun. Ya, semenjak gue tinggal di Jerman, itu gue lihat ini beda sama di Indonesia gitu. Itu beda banget gitu. Makanya ini gue mau share gitu. Gue mau cerita pengalaman dan pengetahuan gue gitu kan, tentang kultur di sini, tentang di sana gitu kan. Tapi gue mau bercerita tentang apa ya, seputar tentang lebih ke seks gitulah ya. Anak-anak di sini ya gengs ya, umur-umur 16-17 tuh udah free gitu kan. Free dalam artian tuh bebas gitu. Bebas tuh kan arah gitu kan, arah pilihan mereka gitu kan. Dan banyak juga sih usia-usia seperti itu, khususnya yang udah kerja ya, mereka yang kerja tuh lebih memilih tuh keluar dari rumah karena mereka mau mandiri gitu, karena mungkin mau bebas aja ya, karena kan hawa anak muda coy gitu kan ya. Itulah anak-anak muda, anak-anak remaja di sini seperti ini, seperti kayak begini gitu ya, khususnya mereka yang udah kerja ya gitu kan, bukan lagi dianggap sebagai anak kecil gitu, enggak gitu. Dan juga untuk urusan seks ini, para orang tua ya kan, yang usia anaknya remaja itu, mereka tuh lebih membekali sesuatu hal yang ini loh, kayak udah nggak tabu lagi gitu. Orang sini memang nggak tabu ya, kalau kita tuh ngomongin seks itu bukan hal yang tabu gitu kan, karena memang usia remaja gini memang harus dikasih pendidikan mengenai seks gitu. Mereka udah mendapatkan tentang organ-organ tubuhnya ya, tentang seks itu kan dari sekolah ya kan, terus juga dari pendidikan dari orang tua ya, edukasi dari orang tua tuh penting juga gitu kan. Kalau edukasi dari sekolah mungkin ya lebih apa ya, alat reproduksi gitu kan, seperti itu gitu kan, gimana cara merawat dan menjaga gitu kan. Dan orang tua fungsinya lebih apa ya, mengedukasi tuh lebih gimana caranya memproteksi. Orang tua kan bukan CCTV ya yang 24 jam harus kontrol anaknya, enggak kan. Jadi orang tua di sini tuh lebih memproteksi dengan cara memberi tahu mereka kan ke dokter atau gimana gitu kan, ngecek ataupun memberi edukasi lah ya tentang bagaimana caranya tuh memproteksi diri dengan cara ya memberitahu alat kontrasepsi. Itu kan lebih melindungi si anak dari penyakit juga kan, namanya penyakit. Kita kan nggak bisa juga ngasih tahu anak nggak boleh seks, nggak boleh begini seks itu begini, nggak se ekstrim itu beda ya gitu kan, beda sama orang tua di sana gitu kan. Orang-orang Asia tuh mungkin lebih takut ya, makanya anak tuh lebih sering tuh ditakut-takutin gitu kan. Sebenarnya nih anak-anak yang ditakutin ini nggak bisa ditakut-takutin, karena kan hawa mereka tuh ya namanya hawa yang kayak libido gitu kan, itu kan lagi memuncak. Seharusnya jangan mematahkan gitu kan, mungkin lebih baiknya gitu seperti orang tua di sini, kita lebih memproteksi bagaimana tuh nanti si anak lebih menjaga dirinya gitu kan. Karena kita kan nggak bisa apa ya, ngebilang itu nggak boleh gitu, nggak bisa kayak begitu. Kita lebih bagus tuh memberi arahan ke si anak gitu kan, bagaimana nanti
lu tuh supaya tidak punya penyakit kelamin ya, gimana melindungi gitu kan. Gimana caranya? Ya itu dengan cara kasih tahu alat kontrasepsi gitu, dan bagaimana tuh, dan jangan sering ganti-ganti pasangan ataupun bagaimana gitu. Mungkin lebih mengajarkan hal seperti itu gitu kan. Karena orang tua di sini seperti itu, gengs gitu. Jadi tuh orang tua di sini tuh lebih memproteksi ya anak dengan cara seperti itu gitu kan. Jadi ya udah, anaknya kan bebas aja. Bebasnya dalam konteks mereka juga harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri gitu. Kan beda ya sama di sana gitu kan. Dengan latar belakang yang gak ada edukasi. Karena kita sebagai anak aja ya kadang kan ngerasa tabu gitu kan. Jangankan orang tua juga ke anak ngerasa tabu gitu. Padahal kan sesuatu itu penting loh. Penting dalam artian gini loh. Karena nggak ada edukasi tentang seks kayak begini, ataupun tentang alat yang kayak KB dan sejenisnya ini, karena untuk proteksi anak, karena kan nggak tahu gitu kan. Jadinya mereka ya nantinya penyakitan, ataupun nanti hamil terus diaborsi, ataupun ya mau nggak mau jadi ada pernikahan dini, bla 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 segala macem, karena kan minimnya edukasi yang sekarang memang terjadi gitu kan. Makanya untuk lebih realistisnya ya, mungkin para orang tua di sana gitu kan, kita jangan lagi apa ya istilahnya ya, ngegas sama anak ya, ini nggak boleh gini, nggak bisa digituin juga anak ya. Maksudnya kita nggak bisa sekasa itu juga sama anak. Mendingan kita lebih memproteksinya dengan cara apa? Dengan cara seperti itu, memberitahu mereka, mengajarkan mereka begini, dan mereka harus juga tahu konsekuensinya kalau mereka tuh berhubungan seks sama wanita seperti apa. Mereka harus juga bertanggung jawab dengan alat reproduksinya. Perempuan dan laki-laki tuh harus sama gitu. Jadi gimana cara melindunginya? Ya udah, lo tuh ajarin seperti itu gitu. Orang tua ya, kan gue sekarang jatuhnya orang tua nih, dan gue juga dulu pernah jadi anak gitu kan. Jadi gue ngelewatin fase jadi anak, sekarang fase jadi orang tua. Anak itu memang harus dilindungi dengan cara seperti apa? Seperti itu, kita tuh memberitahu mereka alat kontrasepsi, terus memberitahu mereka tuh tentang reproduksi. Mereka tuh harus bertanggung jawab dengan alat reproduksinya, apa tindakan mereka, itu sedini mungkin tuh kita ajarin. Gue udah ajarin anak gue, si Safer ya, jadi gini, kan gue takut juga ya gengs ya, namanya sekarang aja gue nggak bisa 24 jam kan sama anak gitu. Misalnya gue nggak bisa 24 jam sama anak, entah dia main sama siapa gitu, atau di sekolah ataupun bagaimana gitu kan. Jadi minimal tuh gue udah apa ya, ngasih tahu dia kan tentang alat reproduksinya gitu kan, siapa aja yang boleh pegang gitu kan. Selain gue, bapaknya dan dokter itu nggak boleh pegang-pegang punya dia, atau pegang-pegang pantatnya dia, itu nggak boleh, gue bilang gitu. Kalau ada teman kamu ataupun orang tua, gue takut pedofil kan coy. Jadinya gue melindungi anak gue dengan cara seperti itu gitu kan. Kalau di luar kamu lagi main ataupun bagaimana, terus ada orang yang pegang-pegang ini kamu, begini-gini kamu teriak. Gue udah bilang begitu sama anak gue ya kan. Kalau di sekolahan, kalau sama temen ataupun bagaimana, kamu lapor guru atau lapor ke emaknya. Seperti itu. Jadi gimana? Jadi mereka juga harus melindungi. Jadi dia tahu bagian-bagian mana yang harus dilindungi. Gitu. Ya simple lah. Tapi kalau simple ini kita nggak bicarakan, ya jadinya nanti menjadi sesuatu yang besar gitu. Makanya yang simple ini sedari mungkin kalau bisa ya kita omongin gitu kan, sebelum terjadi hal-hal yang fatal gitu loh gengs. Yaudah gengs, gitu aja ya pokoknya untuk kita yang selaku orang tua ya. Nggak ada orang tua yang mau menyerumuskan anak, itu gue rasa nggak ada. Kalaupun ada, itu namanya orang tua sakit jiwa ya kan. Pastinya orang tua itu mau melindungi anak ya kan. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang bagaimana dengan anak sayang kita dan tercinta kita ini, ya ada baiknya kita melindungi anak gitu.
Oke, geng, sekian dulu ya dari gue ya. Please don't subscribe, share, dan like ya, biar gue semangat bikin videonya. Yuk, capcus, bye.